Sahabat pendidikan karakter, apakah orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi berhak untuk memperoleh gelar Dr. Honoris Causa? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, hari-hari ini banyak netizen bertanya, apakah orang seperti Raffi Ahmad misalkan berhak untuk memperoleh gelar Dr. Honoris Causa dari sebuah universitas? Ketika kita membahas tema ini, kita perlu bertanya dulu, apakah yang dimaksud dengan gelar Dr. Honoris Causa, siapa yang berhak memberikan, dan orang-orang seperti apa yang layak dan pantas menerima gelar Dr. Honoris Causa. Sahabat pendidikan karakter, dalam Permendikbudristek nomor 65 tahun 2016 sudah dijelaskan tentang pemberian gelar kehormatan Dr. Honoris Causa. Gelar Dr. Honoris Causa ini dapat diberikan kepada setiap individu yang telah memiliki jasa besar atau jasa luar biasa bagi ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan. Syarat seseorang untuk memperoleh gelar Dr. Honoris Causa hanya 3 hal ini: memiliki jasa besar dan luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kemanusiaan. Ini adalah syarat-syarat di mana seseorang berhak untuk memperoleh gelar Dr. Honoris Causa. Apakah Raffi Ahmad berhak untuk memperoleh gelar Dr. Honoris Causa dari sebuah universitas? Tentu dia punya hak untuk menerimanya. Karena di situ tidak dipersyaratkan seseorang harus berkuliah atau sampai mendapatkan gelar S3. Itu yang pertama. Jadi siapapun sejauh individu itu sudah memiliki kontribusi besar dan luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan, maka seseorang ini pantas untuk diberikan gelar Dr. Honoris Causa. Lalu siapa saja yang berhak untuk memberikan gelar Dr. Honoris Causa? Lembaga apa saja yang berhak untuk memberikan gelar Dr. Honoris Causa ini? Nah, di dalam Permendikbudristek juga dijelaskan bahwa yang berhak memberikan gelar Dr. Honoris Causa adalah universitas atau pendidikan tinggi yang terakreditasi A atau terakreditasi unggul, dan dia memiliki program studi S3 yang memberikan gelar doktor kepada kandidat-kandidat doktoral di lembaga tersebut. Jadi, universitas yang berhak memberikan gelar Dr. Honoris Causa adalah universitas yang sudah diakui secara resmi memiliki program-program studi sampai S3 dan programnya ini selaras dengan apa yang mau diberikan kepada seseorang tersebut. Lalu ada pertanyaan lain dari netizen. Bagaimana bila universitas ini diragukan kredibilitasnya atau tidak terakreditasi A di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, lalu tidak memiliki program yang melahirkan gelar doktoral S3 sesuai dengan gelar yang akan diberikan kepada si penerima gelar Dr. Honoris Causa? Nah, di dalam Permendikbudristek nomor 65 tahun 2016 juga sudah dijelaskan bahwa kalau terbukti bahwa universitas atau perguruan tinggi ini tidak memiliki hak untuk memberikan gelar Dr. Honoris Causa, maka pemberian gelar Dr. Honoris Causa yang diberikan oleh universitas ini kepada individu bisa dibatalkan oleh menteri. Jadi dalam Permendikbudristek ini sudah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima, lembaga seperti apa yang boleh memberikan gelar Dr. Honoris Causa, dan apa konsekuensinya bila baik si penerima maupun lembaga tidak memiliki kredibilitas atau sebenarnya tidak memiliki hak dan wewenang untuk memberikan ataupun untuk menerimanya. Maka gelar ini bisa dicabut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi persoalannya Pak, seringkali syarat-syaratnya kan nggak jelas. Kenapa seseorang diberikan gelar Dr. Honoris Causa oleh universitas tertentu? Sahabat pendidikan karakter perlu memahami bahwa syarat dan tata cara pemberian gelar itu di dalam Permendikbudristek diserahkan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi Permendikbudristek memberikan kebebasan tentang syarat dan tata caranya. Maka syarat-syarat tertentu bisa berbeda universitas satu dengan universitas yang lain. Kalau misalkan sahabat pendidikan karakter atau netizen itu ragu-ragu apakah syarat-syarat itu benar-benar pantas atau tidak, ya, netizen atau sahabat pendidikan karakter bisa mempertanyakan kepada lembaga yang terkait. Atau kalau misalkan netizen merasa tidak yakin dengan gelar Dr. Honoris Causa yang diberikan oleh sebuah universitas, maka netizen juga bisa bertanya kepada Kemendikbudristek tentang legalitas atau keabsahan lembaga tersebut di dalam memberikan gelar Dr. Honoris Causa.
Jadi di dalam Permendikbudristek nomor 65 tahun 2016 sudah cukup jelas diberikan prinsip-prinsip siapa yang berhak menerima, lembaga pendidikan tinggi seperti apa yang punya hak untuk memberikannya, dan apa konsekuensinya bila seseorang atau universitas memberikan gelar Dr. Honoris Causa tetapi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga kita harus tahu tata cara dan syarat penerimaan gelar Dr. Honoris Causa tidak diatur oleh Kemendikbudristek, tetapi diatur oleh universitas tersebut. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Dapatkah seseorang yang bahkan nggak pernah sekolah pun memperoleh gelar Dr. Honoris Causa? Dapat, sahabat pendidikan karakter. Siapapun yang telah berjasa bagi ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan teknologi, dan kalau jasanya ini luar biasa dan diakui oleh masyarakat, maka seseorang ini berhak untuk memperoleh gelar Dr. Honoris Causa. Yang menjadi persoalan adalah apakah pemerintah kita bisa mengatur universitas dari luar negeri yang memberikan gelar Dr. Honoris Causa kepada orang-orang Indonesia. Tentu, cakupan Permendikbudristek nomor 65 tahun 2016 adalah berlaku untuk seluruh universitas yang tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kalau itu tercatat di Pangkalan Dapodik di Indonesia tetapi universitasnya ada di luar negeri, itu tetap berlaku Permendikbudristek nomor 65 tahun 2016. Tetapi kalau yang memberikan adalah universitas di luar negeri, maka Permendikbudristek nomor 65 tahun 2016 ini tidak dapat berlaku. Maka kalau universitas dari luar negeri memberikan gelar Dr. Honoris Causa kepada orang-orang Indonesia atas jasa dan sumbangsihnya bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan, kita tidak bisa mengkritisinya atau menolaknya karena pemberian ini semata-mata semuanya adalah kebijakan dari universitas tersebut. Jadi setiap orang yang telah berjasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan, dia bisa memperoleh gelar Dr. Honoris Causa dari universitas yang memang sah dalam memberikan gelar tersebut. Tanya Pak Doni saja.